Shalom, horas madihamuna, amanami nanami, punguan lansiani huriata. Kita kembali berjumpa bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Dan inilah PA kita yang terakhir di tahun 2020. Kita patut bersyukur, bersuka cita. Sudah 1 tahun penuh Tuhan kita memelihara dan melindungi kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun pengharapan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Marilah dengan penuh ucapan syukur dan dengan sukacita kita memasuki ibadah ini. Kita awali Marede 210 sada ayat sada. Tuhan Yesus si parmahan au biru nado Yesus lo di horohaku sai ihu tono kuho sai ihu tono kuho sai ihu tono Yesus ko di horohaku saihu tonoku. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu pada hidup kami hingga kini. Kami di dalam PA ini mau bersekutu dengan-Mu, bersabdalah Tuhan, supaya ada bekal kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bahan PA untuk kita hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020, ditetapkan dari kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, saya akan memberi judul daripada perikop kita ini, Memahami Akhir Zaman. Memahami akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu, kita akan melihat kesimpulan dari seluruh sejarah kehidupan. Karena kehidupan ini tidaklah berputar-putar tanpa akhir, tetapi sejarah kehidupan manusia sedang bergerak menuju sebuah garis finish. Bumi, laut, langit, dan segala isinya, dan juga waktu sedang bergerak menuju titik akhir. Dan itulah yang disebut akhir zaman. Dan di sanalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apa yang akan terjadi di akhir zaman itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Wahyu kita akan menemukannya. Kitab Wahyu akan menyingkapkan apa yang terjadi dan seperti apa
akhir zaman itu. Tadi disebutkan di ayat 10 jelas sekali bahwa si iblis dan nabi-nabi palsu, antikristus dan pengikut-pengikutnya akan berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan, menyesatkan orang-orang percaya. Tetapi di dalam bacaan kita tadi, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang-orang percaya sendiri di dalam kehidupan ini. Kuasa Roh Kudus akan menolong dan menjaga. Saya akan bacakan kembali ayat 10 tadi disebutkan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis, nabi palsu, antikristus, dan pengikut-pengikutnya yang berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan bebas, tapi kuat kuasa Roh Kudus akan menjaga anak-anak Tuhan, dan si iblis akan dikalahkan. Itu dalam bahasa lain disebut kerajaan 1000 tahun. Dan si iblis akan dilenyapkan ke dalam lautan api. Dan apa yang terjadi setelah si iblis dilenyapkan? Apa yang terjadi di akhir zaman? Tadi dalam bacaan kita jelas disebutkan Tuhan Yesus akan menghakimi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, setiap kita, perbuatan kita, perilaku kita, aktivitas kita selama hidup akan dicatat, ditulis, dan didokumentasikan. Tak ada satupun yang hilang, tak ada satupun yang terluput. Semua ditulis, semua dicatat, dan semua didokumentasikan di dalam sebuah buku. Dan ada buku yang lain, yaitu kitab kehidupan. Kalau mereka lolos dari buku perbuatan ini yang mencatat perbuatan, lalu namanya akan dicatatkan di buku kehidupan. Bapak, Ibu, semua kuburan akan memberikan orang-orang yang ada di sana. Laut juga, kalau ada mati di laut, akan diberikan untuk dihakimi oleh anak manusia atau Tuhan Yesus. Lalu mereka dihakimi. Kita juga yang lolos dicatatkan namanya adalah mereka yang tidak punya dosa, mereka yang tidak punya salah. Itulah yang dicatat di dalam buku kehidupan. Artinya, tak satu orang pun yang bisa lolos. Tak satu orang pun manusia yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah berdosa seumur hidupnya. Karena di sini tidak dikatakan berapa perbuatan, berapa dosa. Satu dosa pun, satu kesalahan pun berarti tidak lolos, tidak tercatat di buku kehidupan. Sekali lagi, tak akan ada satu orang pun yang lolos, tak ada satu pun yang lulus. Lalu bagaimana nasib kita, Bapak Ibu? Inilah kabar baik, inilah berita besar, berita kesukaan itu. Memang kita tidak lolos karena perbuatan kita. Tetapi mereka yang percaya, yang beriman, yang yakin kepada Yesus Kristus, darah yang sudah dicurahkan di Golgota akan menyucikan, membenarkan, dan menyelamatkan orang-orang percaya. Kabar baiknya adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota menyucikan, membenarkan, dan menyelamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memang tidak suci, tetapi disucikan. Mereka tidak benar, tetapi dibenarkan. Mereka tidak pantas selamat, tetapi diselamatkan. Inilah kabar baiknya. Beriman, yakin teguh, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu, bukan karena perbuatan. Sola fide, sola gratia, hanya karena iman kepada Tuhan Yesus dan mendapat anugerah pemberian secara cuma-cuma,
bukan jasa, bukan hadiah, bukan prestasi, tetapi itu adalah pemberian cuma-cuma. Lalu nama kita dicatatkan, mereka yang percaya, yang beriman, dan yang selalu teguh berkeyakinan kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku, pesannya menjadi jelas. Pesannya menjadi jelas. Tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus, setialah kepadanya dalam kondisi apapun. Situasi buruk, keadaan yang tidak menyenangkan, tetaplah beriman, percaya dan yakin kepadanya. Hanya itu cara, maka nama kita akan dicatatkan di buku kehidupan itu. Itulah keadaan di akhir zaman nantinya. Kita sudah memahami, dan inilah yang diberitakan kepada kita saat ini, dikala kita akan mengakhiri tahun ini, dikala kita akan memasuki tahun pengharapan 2021. Saudaraku dan Bapak Ibu yang mengikuti PA ini, secara khusus hubungan lansia, jelas sekali kita di dalam kehidupan ini masih akan mengalami guncangan, karena tadi dikatakan dalam bacaan kita, si iblis, antikristus, nabi-nabi palsu, dan pengikut-pengikutnya masih akan berusaha untuk memberi teror, tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit. Tetapi kita sudah memahami, bukan itu akhir. Maka bertahanlah, setialah situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Baik itu pandemi COVID-19, bukan itu akhir. Dan pesan utamanya jelas, bertahanlah, setialah. Tantangan, teror, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, jangan menghentikan iman, jangan menghancurkan iman, jangan membuat kita berputus asa. Tapi biarlah semua itu memurnikan iman kita, mendewasakan iman kita, mematangkan iman kita, sehingga iman yang tahan uji sampai nanti ke garis finish, ke titik akhir zaman, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kali. Iman kita cukup untuk mencatatkan nama kita di buku kehidupan itu. Dan bila mana sudah pada akhir zaman, garis finish sejarah kehidupan, nama kita akan dipanggil, dan kita bukan dihukum di dalam lautan api, tetapi akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menikmati kehidupan kekal, yang tidak ada lagi di sana sakit penyakit, yang tidak ada lagi di sana kebencian, tetapi kedamaian. Itulah tempat bagi orang yang percaya. Maka sekali lagi, dalam situasi terburuk sekalipun, dalam keadaan yang seburuk apapun, tetaplah pertahankan imanmu, setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Namamu akan dicatatkan di buku kehidupan. Itulah renungan terakhir PA kita di tahun ini, menghantar kita ke tahun pengharapan. Maka mari dengan tegak menatap tahun 2021, sebab di sana Tuhan kita telah menanti, dan nama kita akan dicatatkan di buku kehidupan. Itulah akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar, kami terima, dan kuatkanlah kami Tuhan. Begitu besarnya ombak dahsyat yang menentang, menteror, memberikan kesulitan dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu juga akan menjaga, menolong kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami yang sulit, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Secara khusus mereka, anak-anak-Mu yang Tuhan sudah berkati lansia, kuatkan mereka untuk tetap memegang iman
yang telah berakar dalam hatinya dan menjadi teladan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kami serahkan mereka seluruhnya Tuhan, jaga dan pelihara sertai. Mereka yang sakit, biarlah kiranya juga Tuhan hadir memberikan pemulihan kesembuhan. Dan jangan penyakit itu menghalangi imannya kepadamu Yesus Kristus. Juga mereka yang berduka atau ada pergumulan, kami mau supaya firman-Mu juga tetap menjadi andalannya melewati hari-hari yang sulit yang dihadapinya. Terima kasih Bapa di sorga, seluruhnya warga jemaat-Mu, orang-orang percaya, penduduk dunia, dan juga pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang jaga, yang memelihara kami bersama-sama memasuki tahun yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami ke dalam tangan-Mu saja. Ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan serahkan persembahan kita. Marede Sian Bukwede 544 ayat sada. Molo panjoni Tuhan molo salputiki, molo bicara bitang si payasi, jala sahat matu gijang akana tinobusi, doha tau di baik Tuhan talau tusi. Molo joni Tuhata akago ardi pustaha di baik asini rohana alusaku o Tuhaku audiso. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.